Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Potongan Film yang selalu membahas film jadul. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membawakan alur cerita Si Buta lawan Jaka Sembung. Film yang menceritakan Soca si pendekar buta memenuhi sayembara yang diadakan pihak Belanda untuk membawa kepala Jaka Sembung ke hadapan mereka dengan imbalan yang cukup besar. Soca begitu yakin bisa mengalahkan. Ternyata benar Jaka Sembung yang terkenal sakti dan hebat tumbang begitu saja di tangannya. Dia pun berhasil membawa kepala Jaka Sembung pada pihak Belanda. Dengan kesaktiannya, kepala Jaka Sembung yang diserahkan berubah menjadi sesuatu yang mengejutkan. Kejutan apa yang dimaksud? Oke, langsung aja kita ke filmnya. Dikisahkan bahwa pasukan kolonial Belanda sedang menjajah bangsa Indonesia dengan cara menguasai berbagai wilayah. Pasukan kompeni semakin dibuat resah dengan keberadaan seorang pejuang kemerdekaan yang gagah berani yang bernama Jaka Sembung. Lalu mereka memporak-porandakan rumah warga untuk mencari Jaka Sembung yang semakin hari kian meresahkan karena keberaniannya dan menjadi ancaman bagi Kapten De Mendes, pimpinan pasukan kompeni. Akibat kematian Kapten Van Schram pada film Jaka Sembung Sang Penakluk. Setelah menggempur kampung, Jaka Sembung pun datang membawa pasukan memanahnya. Dengan pasukannya, Jaka Sembung pun berhasil mengusir penjajah. Dan ada sisa satu pasukan yang tersisa yang pulang ke istana dengan keadaan panah yang menancap di tubuhnya. Kompeni tahu bahwa ini adalah ulah dari kelompok Jaka Sembung. Untuk mengatasi masalah semacam ini, kompeni berusaha untuk mencari ide agar bisa memusnahkan Jaka Sembung. Kapten De Mendes berinisiatif untuk mengadakan pertandingan bela diri dengan cara mengadakan sayembara bagi para pendekar yang sakti. Tujuannya untuk mencari pendekar terkuat untuk membantu kompeni mengalahkan Jaka Sembung. Tak tanggung-tanggung hadiah yang diberikan 100 ringgit bagi pemenangnya. Kemudian bagi pemenang diberikan tugas istimewa. Tugas tersebut adalah menangkap Jaka Sembung. Hidup atau mati akan diberi hadiah tambahan sebesar 500 ringgit. Ketika pertandingan berlangsung, berbagai kandidat terkuat pun mulai terlihat. Namun tiba-tiba muncullah seorang pendekar sakti yang merupakan pria buta dan berhasil mengalahkan semua kandidat lainnya. Ia bernama Soca Indra Kusuma yang juga biasa dipanggil Si Buta dari Gunung Iblis. Kapten De Mendes menjanjikan lebih banyak hadiah berupa uang koin emas untuk Si Buta supaya bisa menangkap Jaka Sembung. Namun Si Buta menghendaki hadiah 1.000 ringgit jika berhasil menangkap kepala Jaka Sembung dan disetujui oleh Kapten De Mendes. Akhirnya Si Buta melakukan pencarian Jaka Sembung dengan dibantu oleh pasukan kompeni. Kemudian di suatu persawahan dekat dengan sungai datanglah Jaka Sembung yang keluar dari persembunyiannya dan ditantang oleh Si Buta. Jaka! Keluar kau! Kau menginginkan kepalaku! Aku di sini! Akhirnya terjadilah perkelahian antara keduanya dan Si Buta sendiri dari awal sayembara hingga saat bertarung dengan Jaka Sembung selalu dibayangi oleh Dewi Magi yang selalu memberikan bantuan informasi tentang keberadaan Jaka Sembung. Akhirnya Si Buta berhasil mengalahkan Jaka Sembung dan memenggal kepalanya dengan bantuan Dewi Magi untuk diserahkan kepada Kapten De Mendes.
Setelah si buta menyerahkan dan meyakinkan mengenai bukti berupa kepala dari Jaka Sembung, Kapten Demandes merasa tidak rela dengan hadiah yang akan diserahkan berupa 1000 ringgit koin emas kepada si buta. Setelah Kapten Demandes menyerahkan uang, ia memerintahkan seorang jagoan dari pasukan kompeni untuk menyerang si buta hingga terluka parah. Kau tentu tahu apa arti 1000 ringgit emas buat kita. Saya mengerti maksud kapiten. Kemudian si buta berhasil mengalahkan, terbunuhlah jagoan tersebut, tetapi si buta terluka parah karena ditembak. Si buta pun ditolong oleh Dewi Magi yang selama ini mempunyai maksud tertentu atau menyimpan hati kepada si buta. Dan ketika si buta pingsan, Dewi Magi yang telah bernafsu untuk memiliki jiwa dan raganya akhirnya mencium dan menggauli si buta dengan penuh nafsu. Tetapi ketika si buta sadar, ia menolak dan marah kepada Dewi Magi karena cintanya telah ikut terkubur bersama kekasihnya yang telah meninggal. Dewi Magi akhirnya marah besar dan sebagai gantinya meminta uang hadiah yang telah didapatnya untuk dirinya. Namun si buta menolak, kemudian terjadilah pertengkaran dan saling baku hantam. Serahkan uang itu padaku. Dengan kemarahan Dewi Magi yang membuat si buta yang terluka parah dan tak berdaya. Saat itu muncullah Jaka Sembung bersama teman-temannya yang ternyata masih hidup untuk menolong dan membawa si buta ke padepokan gurunya bernama Ki Sapu Angin. Setelah si buta sembuh, si buta pun menyerahkan uang 1000 ringgit tersebut kepada padepokan guru Jaka Sembung untuk membantu perjuangan rakyat melawan pasukan kompeni. Si buta menceritakan apa yang terjadi saat itu, bahwa ia dikalahkan dan dipenggal kepalanya untuk diserahkan kepada Kapten Demandes bukanlah Jaka Sembung yang sebenarnya, melainkan kepala seekor kambing yang disihir oleh Dewi Magi agar terlihat menyerupai muka Jaka Sembung, dan akhirnya si buta bergabung dengan padepokan yang dipimpin oleh guru Jaka Sembung. Sementara itu di sisi lain, Dewi Magi yang kecewa karena cintanya ditolak oleh si buta akhirnya mendatangi markas Kapten Demandes dan menceritakan tipuan palsu yang dilakukan si buta dan perihal masih hidupnya Jaka Sembung. Lihat, Tuan yang salah lihat. Coba perhatikan betul. Kapten Demandes marah besar karena ia merasa telah dikelabui oleh si buta dengan memberikan kepala kambing. Akhirnya Dewi Magi bekerja sama dengan pasukan Demandes untuk balas dendam terhadap si buta dan membunuh Jaka Sembung dengan mengandalkan ilmu sihirnya. Ketika suatu malam padepokan guru Jaka Sembung sedang berlatih, terjadilah pencurian kotak uang hadiah dari Kapten Demandes yang tidak terlihat siapa pelakunya. Si buta yang sangat tajam akan penciuman dan pendengarannya berhasil menghalanginya dengan melempar kain untuk menangkap pencurinya. Akhirnya bisa mengetahui bahwa pencurinya itu ialah perbuatan dari Dewi Magi. Selain itu, Dewi Magi berhasil ditangkap dan terluka parah, akan tetapi dapat meloloskan diri karena dibiarkan oleh guru Jaka Sembung. Dewi Magi yang sedang terluka parah menemui gurunya di suatu hutan dan berhasil menyembuhkan lukanya serta melakukan adegan dewasa bersama gurunya dengan penuh nafsu. Setelah sembuh dari luka parahnya dan bercumbu dengan gurunya, Dewi Magi meminta bantuan gurunya untuk menangkap Kinong yang merupakan adik dari si buta untuk mendapatkan 2 umpan sekaligus, yaitu Jaka Sembung dan si buta. Bermula Kinong di persawahan, ia memanggil-manggil si buta. Namun ada sepasang orang tua yang memanggil-manggil Kinong. Sepasang orang tua itu mengajak Kinong ke rumahnya dengan iming-iming diberi buah yang manis-manis. Si buta dari kejauhan mengetahui kalau kedua orang tua itu adalah Dewi Magi dan gurunya. Maka si buta pun menghadangnya. Karena si buta sendirian, ia pun tidak sanggup menghadapi dari guru Dewi Magi yang memiliki ilmu ekor sakti. Kino!
Hindari kedua orang itu. Cepat. Si buta terus mengikuti Kinong dengan mendengarkan suara lonceng yang berada pada kaki Kinong. Setelah Dewi Magi melepaskan lonceng tersebut dan menggantungkannya di sebuah pohon, si buta pun kehilangan jejak. Merasa tidak mampu menyelamatkan Kinong, si buta pun berteriak hingga Jaka dan pasukannya datang. Si buta menjelaskan semuanya hingga Jaka pun pergi sendirian dan si buta disuruh untuk memberitahu gurunya dan mengatur siasat penyerangan. Dewi Magi adalah pemimpin sebuah perguruan wanita liar yang haus akan seks dan semua anggotanya menyimpan dendam pada kaum laki-laki. Mereka gemar menculik laki-laki untuk dijadikan pemuas nafsu birahi dan digilir sebelum dilempar ke sebuah sumur maut yang berisi ular berbisa. Demikian juga rencana dari Dewi Magi untuk nasib Kinong yang digantung di atas sumur maut tersebut sebagai umpan. Bang Jaka. Kemudian Jaka yang datang seorang diri tidak bisa berbuat apa-apa melihat adiknya yang sangat disayang Kinong berada di atas sumur maut berisikan ular berbisa. Karena sekali saja Jaka melangkah untuk melawan akan dipotong tali yang mengikat agar terjatuh di sumur maut. Mau maju? Adikmu mampus. Tetapi kedatangan guru Jaka dan si buta bersama teman-temannya berhasil membantu Jaka dalam menyelamatkan Kinong. Saat suasana menjadi kacau dan Dewi Magi bersama murid-muridnya kewalahan menghadapi Jaka Sembung dan si buta bersama teman-temannya hingga ia memutuskan untuk meminta bantuan gurunya dan Kapten Demandes. Kemudian setelah kedatangan guru Dewi Magi dan terjadilah pertarungan sengit, ternyata mampu mengalahkan Jaka Sembung dan gurunya. Setelah itu datanglah pasukan kompeni yang dipimpin Kapten Demandes dan Dewi Magi juga ikut menembaki mereka. Saat itulah muncullah pendekar bajing ireng yang kemudian membantu Jaka Sembung dan si buta. Kedatangan pendekar bajing ireng mampu membuat pasukan kompeni yang dipimpin Kapten Demandes kalang kabut. Tetapi di tengah pertarungan bajing ireng tertembak oleh salah satu pasukan kompeni. Sementara itu Kapten Demandes tinggal seorang karena pasukannya telah kalah di medan pertempuran dan memanfaatkan kekacauan ini untuk membunuh semua musuhnya dengan sekali tepuk termasuk guru Dewi Magi. Setelah itu Kapten Demandes kemudian mengarahkan meriam penghancur ke arah si buta dan kawan-kawannya. Dewi Magi yang mengetahui rencana licik tersebut dan karena cintanya yang tulus pada si buta, akhirnya tak disangka Dewi Magi mengorbankan dirinya dengan menerima peluru meriam penghancur tepat di perutnya. Dewi Magi akhirnya tewas bersama dengan Kapten Demandes oleh peluru meriam yang disulut Kapten Demandes. Dengan demikian Jaka Sembung, si buta, Kisap Wangin, Kinong dan bajing ireng selamat untuk meneruskan perjuangan mereka melawan para penjajah. Dan film pun tamat. And begitulah kurang lebih alur cerita film ini. Semoga bisa menjadi hiburan dan tontonan yang menarik buat kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya izin undur diri dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.